Kak Ayu, boleh diberhentiin dulu. I love you more, I love you Lord-nya. Kita mau mencintai, membuktikan cinta kita kepada Tuhan dengan kita hadir dan mengikuti ibadah sekolah minggu kita sore hari ini ya adik-adik. Oke adik-adik, ya siapa yang siap untuk kita beribadah? Saya. Luar biasa semuanya. Keren deh. Nah sekarang kakak mau dengar lagi dong semangatnya dengan kakak menyapa. Apa kabar Menara Star? Apa kabar Menara Star? Sukacita. Sukacita. Lebih semangat lagi, kita harus lebih semangat lagi nih supaya kalau tetangga adik-adik dengar, wah di rumah Felicia, di rumah Jacob lagi ada apa sih ya, kayaknya semangat banget, siapa tahu nanti teman-temannya, tetangga-tetangganya jadi mau ikutan nih ya. Kita lebih semangat lagi menyebutkan Menara Star-nya. Oke? Apa kabar Menara Star? Apa luar biasa. Semuanya luar biasa ya. Tadi kita sudah mengawalinya dengan mendengarkan pujian. Itu adalah salah satu bentuk pengakuan kita bahwa kita itu sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Nah, hari ini semakin kita mau menunjukkan cinta kita kepada Tuhan, mari ya kita mau bersatu dalam doa supaya ibadah kita semakin cepat, semakin kita menikmati hadirat Tuhan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengumpulkan kami di sore hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan masuk lebih dalam lagi Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Berkati setiap kami pada hari ini agar apa Tuhan yang akan kami dapat di ibadah sekolah minggu Menara Star lewat Zoom ini, kami percaya Tuhan sudah lebih dulu memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami akan menerima berkat-Mu lewat ibadah Menara Star sore hari ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik. Sebelumnya, kakak mau tanya, sehari-hari adik-adik itu kira-kira sepanjang 1 minggu ini, apakah tetap dalam keadaan sehat dan sukacita? Iya, luar biasa. Puji Tuhan ya. Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita tetap dalam keadaan sehat. Oke, yuk kita mau mulai ibadah kita mau bersukacita, kita mau beriang-riang, kita mau bergembira, kita mau angkat pujian. Halo, hello, hola. Halo, halo, hello, hello, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola. Apa kabarmu lagi? Halo, halo, hello, hello, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu lagi. Halo, hello, hola. Halo, halo, hello, hello, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus.
selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, halo. Hello, hello, halo, halo, halo. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Hello, hello, halo, halo, halo. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Ya, hari ini kita sungguh bersyukur karena sepanjang minggu Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Benar ya adik-adik ya? Oke, sekarang di sini siapa yang mau mendengarkan cerita tentang ketaatan? Ya, temanya kan kita hari ini tentang taat ya, masih dengan bulan ketaatan ya. Nah, jadi kakak ada satu cerita. Ini adalah cerita tentang gajah yang taat. Tapi sebelumnya kakak mau menyebutkan dulu nih definisi ketaatan. Sama-sama ya adik-adik. Kata-katanya mudah kok. Kata-katanya mudah, gerakannya juga simpel ya. Jadi definisi dari ketaatan adalah dengan segera dan senang hati melaksanakan perintah dari orang-orang yang bertanggung jawab atas kita. Nah, sekali lagi ya adik-adik, ayo yang bisa ikutin, gerakannya sangat mudah. Ketaatan adalah dengan segera dan senang hati melaksanakan perintah dari orang-orang yang bertanggung jawab atas kita. Nah, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau ulang lagi, tapi kakak mau minta dong dibuka kameranya. Adik-adik yang belum buka kamera, biar kita bisa saling lebih semangat lagi melihat teman-teman yang lain. Ayo, mana kameranya dibuka? Yuk, sekarang kita mau ikut lagi gerakannya ya, definisi ketaatan. Ya, yang sudah buka kamera, mari. Ketaatan adalah dengan segera dan senang hati melaksanakan perintah dari orang-orang yang bertanggung jawab atas kita. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, kalau di sekolah yang bertanggung jawab atas adik-adik siapa sih? Siapa ya kalau di sekolah yang bertanggung jawab? Iya, Bapak dan Ibu guru ya. Selesainya ya yang bertanggung jawab atas kita. Kalau di rumah siapa yang bertanggung jawab atas kita? Orang tua, anak-anak. Iya, ada papa, ada mama, ada kakek, ada nenek, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tapi kakak mau bawa cerita nih. Jadi ceritanya ini judulnya adalah Gajah yang Taat. Kenapa harus gajah, Kak Megi? Ya, supaya kita tahu ketaatan seekor gajah. Adik-adik dengarkan ya, ceritanya seperti ini. Jadi pada suatu hari itu ada gerombolan sirkus. Siapa di sini yang pernah melihat pertunjukan sirkus? Siapa yang pernah lihat pertunjukan sirkus?
Nah, biasanya di dalam pertunjukan sirkus itu ada binatang-binatangnya ya adik-adik ya. Ya. Iya, ada binatang-binatang, ada balon-balon, ada badut-badut. Nah, di dalam pertunjukan sirkus itu juga, di salah satu binatang itu juga ada seekor gajah adik-adik. Nah, jadi suatu ketika gerombolan ini sampai di suatu desa. Nah, setelah di desa itu mereka baru mau memulai membuka tenda untuk pertunjukan mereka. Nah, semua warga sirkus tersebut, warga sirkus itu para binatang, orang-orangnya, pengerja-pengerjanya, bahkan yang punyanya, mereka bergotong royong, mereka bahu-membahu, mereka bekerja sama sehingga tenda untuk pertunjukan sirkus itu berdiri. Tapi ternyata adik-adik, tenda tersebut menghadapnya salah adik-adik. Ternyata tendanya tersebut menghadap ke sebuah sungai. Waduh, kok bisa ya? Kenapa harus menghadap ke sebuah sungai? Harusnya kan membelakangi sungai ya adik-adik. Nah, tapi karena tendanya itu besar dan sudah tidak mungkin untuk dirubah lagi sementara waktu pertunjukan sudah mau mulai. Nah, sementara itu di seberang, karena mereka salah mendirikan posisi kemahnya, tendanya, ternyata tempat perbekalan makanan untuk hewan-hewan tersebut letaknya jauh ada di seberang sungai adik-adik. Ya ampun, bagaimana nanti kalau para binatangnya pada kelaparan? Aduh, bahaya ini. Bisa ngamuk itu singa-singa, bisa ngamuk itu kuda-kudanya. Aduh, nanti anjingnya bisa ribut. Aduh, bahaya adik-adik. Nah, melihat hal itu, ternyata adik-adik, ada satu anak kecil, dia menuntun seekor gajah yang sangat besar. Gajah itu yang besar apanya yang adik-adik? Ekornya apa badannya? Badannya ya. Iya. Nah, dia jalan bersamping-sampingan dengan gajahnya dia. Nah, melihat hal itu si anak kecil ini hanya berbisik kepada gajah peliharaannya tersebut. Bantu mereka. Hanya satu kali perintah. Lalu gajahnya itu langsung menyeberangi sungai, lalu mengambil bekal makanan, dipindahkan ke seberang kantong makanannya. Padahal sungainya dalam adik-adik. Nah, sementara supaya gajahnya tidak tenggelam, si gajahnya harus berusaha berdiri hanya menggunakan kaki belakangnya adik-adik. Waduh, gimana ya? Aduh, tapi karena gajah ini adalah pribadinya taat, dia tetap melakukan perintah tuannya. Dia menyeberang pelan-pelan sampai akhirnya dia angkut perbekalan makanan tersebut kantongnya satu-satu. Dan begitu dia balik lagi, loh, kantong yang tadi sudah kosong, tapi dia tidak marah, dia tidak kecewa, dia tetap menyeberang lagi, ambil lagi makanannya yang lain, sampai akhirnya semua perbekalan makanan yang ada di seberang sungai sudah berpindah ke dekat tenda adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, apa yang terjadi? Si gajah juga pasti kelaparan ya adik-adik, tambah lagi gajahnya kedinginan karena sudah masuk ke dalam sungai. Tapi si gajah itu hanya mengeluarkan suara. Siapa yang bisa tirukan suara gajah? Enggak, belum tahu sih, Kak. Gitu ya adik-adik, suara gajah kurang lebih seperti itulah. Kak Megi nggak bisa ngitiruinnya. Nah, tapi ternyata suara gajah itu bukan suara dia kecewa atau
marah karena belum mendapatkan makanan, tetapi itu adalah suara sukacita, suara bahagia karena dia sudah melakukannya hanya dengan satu kali perintah dari tuannya. Nah, kakak mau tanya di sini, kira-kira siapa yang kalau di rumah dimintain tolong sama papa atau mama hanya bilang, Adek, kakak boleh nggak bantu mama rapikan buku pelajarannya hanya satu kali perintah. Siapa di sini boleh angkat tangan? Aduh, masih malu-malu sepertinya. Wah, sudah ada yang angkat tangan. Iya, jadi jangan sampai kita menunggu mama atau papanya meminta tolong pada kita harus berkali-kali ya adik-adik ya. Cukup satu kali mama atau papa kita meminta tolong bantuan kita harus segera melakukannya. Seperti definisi tadi, dengan segera dan senang hati. Ya, melaksanakan perintah dari orang-orang yang bertanggung jawab atas kita. Gitu deh ceritanya tentang gajah yang taat bersama dengan pemiliknya, hanya seorang anak kecil. Oke adik-adik, nah dari definisi dari kisah gajah yang taat ini, kita juga mau belajar sajak tentang ketaatan, ya. Mari, bisakah ditayangkan tulisannya? Sajak ketaatannya. Sajak. Jadi sajaknya seperti ini adik-adik. Sajak itu tadi udah definisi. Ku taat tanpa alasan, ku lakukan segera. Kerjakan dengan gembira kapanpun waktunya. Ku tuntaskan tugasku, bahkan lakukan lebih lagi. Ku takkan menggerutu dan tidakkan kesal hati. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Nah, sudah ditayangkan tuh adik-adik tulisannya. Yuk kita mau ucapkan sama-sama yuk sajak ketaatannya. Oke. Ku taat tanpa alasan, ku lakukan segera, ku lakukan dengan gembira kapanpun waktunya, ku tuntaskan tugasku, bahkan lakukan lebih lagi, ku takkan menggerutu dan tidakkan kesal hati. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Sekali lagi adik-adik. Ku taat tanpa alasan, ku lakukan segera, kerjakan dengan gembira kapanpun waktunya. Ku tuntaskan tugasku, bahkan lakukan lebih lagi. Ku takkan menggerutu dan tidak kesal hati. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Nah, jadi kesimpulan dari cerita gajah yang taat tersebut ada dalam sajak ini adik-adik. Gimana? Seru kan ceritanya? Dan kakak harap adik-adik nanti mau menghafalkan juga ya sajak dari ketaatan ini. Oke? Maaf ya, lagi ada ini keriuhan. Oke adik-adik. Ayo, kita mau lanjut lagi seru-seruannya, kita mau lanjut lagi memuji Tuhannya. Kita mau mengatakan kepada sesama kita kalau kita mengasihi mereka. Oke? Mari kita angkat pujian kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lagi ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus? Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yeay. Luar biasa semuanya. Oke deh adik-adik. Nah, sekarang kita mau lanjut. Ini masih ada hubungannya tadi dengan kisah gajah yang taat. Nah, kakak mau mengajarkan lagu baru tentang ketaatan tadi ya. Isinya tulisannya seperti ini. Ketaatan adalah mendengarkan, lakukan perintah dengan gembira. Penuhi harapan otoritasmu dan ikuti petunjuk dengan segera. Ketaatan adalah mendengarkan, lakukan perintah dengan gembira, penuhi harapan otoritasmu, dan ikuti petunjuk dengan segera. Saat ku belajar atau bermain, namaku dipanggil, ku jawab segera, ku siap dengan senyum, lakukan yang terbaik. Segera ku jawab, ya Pak, ya Bu. Tuh,
Ketaatan adalah mendengarkan, lakukan perintah dengan gembira, turuti harapan otoritasmu, dan ikuti petunjuk dengan segera. Saat ku belajar atau bermain, namaku dipanggil, ku jawab segera, ku siap dengan senyum, lakukan yang terbaik. Segera ku jawab, ya Pak, ya Bu, sekali lagi. Ketaatan adalah mendengarkan, lakukan perintah dengan gembira, penuhi harapan otoritasmu, dan ikuti petunjuk dengan segera. Saat ku belajar atau bermain, namaku dipanggil, ku jawab segera, ku siap dengan senyum, lakukan yang terbaik. Segera ku jawab, ya Pak, ya Bu, saat ku belajar atau bermain, namaku dipanggil, ku jawab segera, ku siap dengan senyum, lakukan yang terbaik. Segera ku jawab, ya Pak, ya Bu. Oke deh adik-adik. Nah, kita semakin hari, semakin semangat untuk kita menjadi anak-anak yang taat. Oke adik-adik. Nah, supaya kita semakin bertumbuh lagi dalam iman dan ketaatan kita, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana ya, kira-kira siapa ya yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini? Adik-adik tahu nggak? Kakak kasih clue-nya deh. Inisial namanya depannya S. Ada yang tahu? Kasih berapa, Megi? Kasih Fra ya? Iya. Kira-kira benar nggak ya? Ada yang mau coba lagi? Inisial depannya S. Kasela ya? Benar nggak ya? Oke deh, coba ya. Kita akan lihat siapa kira-kira yang akan di spotlight pada sore hari ini. 1, 2, 3. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Oh ya. Apakah? Yang sudah menjawab. Kasihlah. Wih, biasa ya. Oke deh adik-adik. Nah, sebelumnya Kak Sila kayaknya sepertinya mau ada sesuatu dulu nih sebelum menceritakan firman Tuhan ya Kak? Iya nih, jadi Kak Sela mau menguji ketaatan adik-adik nih. Wah, Sudah siap? Seru iya, Kak Sela mau ajak main games loh Kak. Seru. Oke, siap-siap nih adik-adik. Caranya Kak Sela akan sebutkan satu warna. Nah, adik-adik harus membawa barang dengan warna tersebut. Nah, kita coba ya. Siap-siap adik-adik, fokus. Oke, misalnya nih, ini contoh nih. Warna hitam. Cepat cari warna hitam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wih, coba tunjukin ke kamera. Deketin adik-adik. Apa yang belum dapet? Siapa yang belum dapet? Oh, udah semua. Itu waktunya kita percepat aja nih Kak Megi. Gimana kalau cuma 5 detik? 5 detik. Boleh ya adik-adik? Boleh ya? Sudah 5 siap? detik hitungannya loh. Siap. Oke. Kak Sela minta warna ungu. 5, ungu. 4, ungu. 3, 2. Anora dapat, tapi dia dapat sisirnya warna unyu banget. Aduh, paling landuknya warna ungu. Ayo siapa yang Jacob juga landuknya warna ungu. Anu ke blanket ya. Ih, keren. Cepat semuanya. Wah. Kayla juga dapat. Ih, keren semuanya. Ungu semua.
sekarang nih, dengarkan ya. Warna merah. Merah. Merah, Merah. merah, 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 5, 4, 3, 2. Ayo Jacob belum dapat. 1. Ayo siapa yang belum dapat? Jacob. Oh Jacob. Luar biasa. Ayo kakak-kakak kita kasih love dulu buat adik-adiknya. Yeay. Adik-adik semua keren-keren. Semuanya taat-taat. Pokoknya ketaatan ini harus terus dilakukan. Oke? Sekarang Kak Sela mau cerita nih tentang seorang nabi yang melakukan sebuah mujizat karena Tuhan. Nah, ayo siapa yang penasaran? Yuk kita lihat di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Kak Sela mau menayangkan videonya ya, adik-adik perhatikan sambil dengarkan Kak Sela cerita. Oke? Oke deh. Silakan Kak Ayub, dibantu tolong play videonya. Nah, cerita hari ini terambil dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Oke, di play. Hari ini Kak Sela ingin bercerita seorang nabi bernama Nabi Elisa. Siapa? Elisa. Nah, Nabi Elisa ini didatangi oleh seorang perempuan. Ia adalah seorang istri dari nabi yang takut akan Tuhan. Tapi sang nabi ini meninggal. Jadi si istrinya ini didatangi oleh penagih utang. Nah, penagih utang ini meminta anak-anaknya nih, adik-adik, untuk dijadikan budak. Sampai si istri Nabi tuh ketakutan, gimana ya Pak Nabi? Nabi Elisa gimana? Aku harus apa? Gitu. Tapi Nabi Elisa mengatakan, apa yang harus aku perbuat? Apa yang kamu punya? Berikanlah kepadaku. Beritahukan kepadaku. Lalu si istri Nabi ini mengatakan, aku cuman punya sebuah minyak dan bejana. Lalu si Nabi Elisa menyuruh, minta ke tetanggamu bejana-bejana, lalu masuklah ke dalam rumah dan tuangkan minyak itu ke dalam bejana-bejana. Dan sudah itu dilakukanlah sang istri, lalu sang istri meminta bejana dan menutup pintu rumahnya. Lalu ia dibantu anak-anaknya menuangkan minyak-minyak tersebut ke dalam bejana-bejana yang sudah dikumpulkan. Tadinya bejana yang dituang tuh cuma 1 adik-adik, tapi tidak berhenti-berhenti. Jadi dia tuang lagi, terus dia tuang ke bejana yang sudah ia kumpulkan adik-adik. Tapi minyaknya terus keluar. Setelah ke bejana yang terakhir, ditanyalah, apakah masih ada bejana lagi? Tidak ada. Lalu setelah dijawab tidak ada, berhentilah minyak tersebut. Lalu ia pun kembali kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa, dia mengucapkan terima kasih kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa mengatakan, gunakanlah minyak-minyak tersebut untuk membayar hutangmu dan hidupilah kedua anakmu dengan hasil jual minyak tersebut. Nah, siapa di sini yang pernah mendengar cerita ini? Coba, siapa yang pernah mendengar cerita ini? Tunjuk tangannya. Ternyata banyak ya. Nah, adik-adik, keren nggak sih? Padahal tadi nih, bejananya itu cuma 1. Isi minyaknya paling sedikit, tapi setelah dituang, wah ternyata minyaknya tidak berhenti adik-adik. Terus sampai kumpulkan kepenuhan. Betul nggak adik-adik? Dari sini kakak mau ajak kita untuk tolong di-share ke Ayub slide yang pertama. Hari ini Kak Sela mau mengajak adik-adik dan mengajarkan kepada adik-adik. Yang pertama, kita harus bergantung pada Tuhan. Ayo di sini. Siapa
yang mau bergantung kepada Tuhan? Angkat tangannya. Nah, apa sih maksudnya Kak Sela? Kok bergantung kepada Tuhan? Iya adik-adik. Adik-adik dengar gak tadi ceritanya? Kan si sang istri ini memiliki suami seorang nabi Tuhan. Tapi ketika ia meninggal, ia meninggalkan hutang banyak. Loh, padahal kan dia nabi Tuhan, Kak Sela. Tapi kenapa ia meninggalkan hutang? Ya, adik-adik, mungkin adik-adik sekarang ini berpikir, aku kan sering berdoa, Kak Sela. Aku kan sering baca Alkitab. Tapi kok terus-terusan aku punya ulangan, punya ujian, terus kok aku susah ya mengerti pelajaran ini. Nah, ingat ya adik-adik, setiap masalah itu diizinkan oleh Tuhan. Tetapi masalah tersebut membuat kita lebih dewasa dan mengajak kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Karena setiap masalah kita itu pasti lebih kecil daripada Tuhan kita. Karena Tuhan kita itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat. Nah, jadi adik-adik, walaupun kita anak-anak Kristen, anak-anak Kristus, kita tetap ada masalah. Pokoknya adik-adik gak boleh menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan matematika susah banget? Kenapa sih Tuhan bahasa Inggris susah banget? Nah, siapa yang suka kayak gitu? Mulai hari ini nggak boleh ya. Harus bergantung kepada Tuhan. Sebelum belajar, berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku mau ulangan nih, bantu aku ya, gitu. Nah, pelajaran yang kedua adalah, silakan Kak Ayub. Nah, pelajaran yang kedua adalah taat kepada Tuhan. Sesuai tema kita harus taat kepada Tuhan. Nah, misalnya nih, si istri ini gak taat sama Nabi Elia. Untuk apa sih dia minta bejana? Nah, tentunya dia tidak mengalami mujizat, bukan? Tapi karena dia taat kepada Nabi Elisa dan kepada Tuhan yang terutama, Nabi Elisa meminta ia untuk meminjam bejana kepada tetangganya. Ia pun melakukan adik-adik. Sehingga terjadilah mujizat. Minyak yang tadinya sedikit jadi bisa banyak dan terus-menerus mengalir ke bejana-bejana yang sudah dipinjam tadi. Nah, adik-adik mau kan merasakan mujizat-mujizat? Tentunya adik-adik harus taat kepada Tuhan. Nah, taat kepada Tuhan tuh gimana sih? Contohnya, adik-adik kayak sekarang nih, sekolah minggu. Kalau kakak-kakaknya bilang, adik-adik kita berdoa yuk. Nah, sikap berdoanya yang mana yang benar? Lipat tangan, tutup mata, tidak boleh berisik, tidak boleh bercanda. Betul nggak adik-adik? Terus kalau misalnya di sekolah, taatnya sama siapa? Sama ibu guru, bapak guru. Kalau belajar matematika atau bahasa Inggris, aduh susah, males nggak boleh gitu ya, harus taat karena pelajaran itu dipergunakan untuk kalian nanti dewasa. Oke deh, sampai sini firman Kak Sela. Siapa di sini yang ingat tadi Kak Sela menceritakan Nabi siapa? Ayo. Nabi siapa? Coba jawab. Nabi Elisa. Oke, Nabi Elisa. Nabi Elisa ini tadi kenapa sih sama perempuan tersebut? Gimana? Tadi perempuan tersebut disuruh apa sih sama Nabi Elisa? Disuruh menuangkan minyak ke dalam bejana. Nah, keren. Nah, yang kita pelajari tadi ada 2 loh. Apa yang pertama? Bergantung kepada Tuhan. Yang kedua itu taat. Pinter. Hebat-hebat semua anak-anak Menora Stars. Sekarang Kak Sela mau ajak kita berdoa. Yuk, ayo anak-anak taat. Gimana sikap berdoanya? Kita mau menutup firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan Yesus,
Makasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan kami dan terus mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan ajarkan kepada kami agar kami selalu bergantung kepada Tuhan dan terutama terus taat kepada perintah Tuhan. Biarlah kami anak-anak Menora Stars terus menjadi anak-anak yang taat ya Tuhan kepadamu, kepada perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu kami siap untuk menjadi anak-anak taat. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke deh. Selanjutnya kita akan ayat hafalan nih. Kita panggil yuk Kak Acit. Kak Acit. Halo adik-adik. Hai. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Oke, Kak. Ini dia ayat hafalannya. Halo adik-adik. Saat ini waktunya ayat hafalan ya. Ayo. Dan ikutin gerakan. Nah, jadi adik-adik, oke ini dia ayat hafalannya di video ini ya. Halo adik-adik, baiklah saat ini waktunya ayat hafalan ya. Suaranya belum ada, Kak. Oke, kita mulai pelan-pelan ya. Mulai dari Yakobus. Halo adik-adik, baiklah saat ini waktunya ayat hafalan ya. Dihafalin di rumah dan ikutin gerakan Kak Acit. Oke, Suaranya belum pelan ada. ya. Mulai dari Yakobus. Oke, nggak apa-apa. Kalau videonya nggak bisa, kita langsung lagi ya. Jadi ayat hafalan hari ini dari Yakobus 1 ayat 22a. Oke, kita ulang lagi adik-adik ya. Oh, ini udah ada. Oke. Baiklah, saat ini waktunya ayat hafalan ya. Dihafalin di rumah dan ikutin gerakan Kak Acit. Oke, kita mulai pelan-pelan ya. Mulai dari Yakobus 1 ayat 22a. Sekali lagi ya. Yakobus 1 ayat 22a. Oke. Sudah bisa semuanya? Sekali lagi ya. Yakobus 1 ayat 22a. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yeay, selamat menghafal. Nanti ditunggu videonya dan dikirimkan ke grup masing-masing. Oke, God bless you.
itu dia tadi ayat hafalannya adik-adik. Nanti kalau belum hafal, nanti Kak Acit kirim lagi ke grupnya ya. Nanti adik bisa hafalin lagi di rumah. Terus ada pengumuman nih buat adik-adik. Mulai Februari nanti, kakak-kakak akan menunjuk 3 orang adik-adik dari adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan. 3. Jadi nanti siapa nanti yang kita tunjuk, nanti adik hafalin di rumah, minggu depannya dihafalin ya. Terus nanti buat adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan nanti dapat stiker dari kakak-kakak. Oke? Oke adik-adik? Oke, yes, semangat. Oke, untuk minggu depan seperti biasa ibadah kita masih di jam 4 lewat Zoom. Kita doakan sama-sama ya adik-adik, semoga di Februari nanti kita sudah bisa ibadah sama-sama di gereja. Udah pada kangen nggak ke gereja? Iya dong, Kak. Kangen ya kita ya, kangen salam-salaman, kangen memuji Tuhan sama-sama. Kangen bermain lari-larian kan, tuh siapa tuh yang kangen lari-larian tuh. Sama kita juga semua kakak-kakak pada kangen sama adik-adik ya, kita doain ya semoga bulan depan kita sudah bisa beribadah. Oke? Dan satu lagi pengumumannya, nanti di bulan Februari kita ada ibadah spesial. Wow, ibadah spesial. Apa tuh, Kak? Biasa di Februari ada apa? Valentine. Kita adain di tanggal 20 ya adik-adik ya. Nanti kita seru-seruan di situ ya. Nah, di tanggal 20 nanti adik-adik yang mau kesaksian boleh. Nah, jadi nanti Kak, aku mau daftar dong kesaksian. Boleh didaftar langsung ke grupnya masing-masing ya. Mau kesaksian nyanyi, kesaksian main musik, kesaksian cerita. Ceritanya itu mungkin adik-adik pernah ditolong sama Tuhan Yesus. Jadi adik boleh daftar ke grup masing-masing. Nanti di tanggal 20 adik kesaksian. Oke? Oke, Kak. Oke. Masih semangat semuanya? Nih, saking semangatnya itu lihat tuh Jacob manjat-manjat di belakang. Oke deh, hari ini ibadah kita sudah selesai. Terima kasih. Selesai ngomong selesai lah. Mau lanjut lagi mau? Enggak dong, Kak. Nah, nanti minggu depan kita lanjut lagi ya ibadahnya dengan cerita yang lebih seru lagi dan semoga ya adik-adik juga di rumah jaga kesehatan. Jangan lupa kalau dari luar selalu cuci tangan dan selalu rajin berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Oke? Baik adik-adik, sudah selesai. Kita mau berdoa. Enggak foto. Kenapa? Foto Kak Acit. Oh iya, maaf Kak Acit sampai lupa. Oke, kalau gitu mana nih pose yang paling oke, paling menarik, mau pose yang cantik, yang paling cool. Ayo kita mau foto. Yang foto Kak Ayu kan ya? Kamu kita mau foto. Siap-siap ya, kita mau foto ya. Kak. Satu, Kak Ayu sudah siap Kak Ayu? Kak Ayu. Oke, standby ya. Oke. Kak Ayu yang hitung ya. Ya, itu. 1, 2, 3. Pertama dicek dulu ya. Oke. Cakep. Oke, terima kasih Kak Ayu. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita dalam doa ya adik-adik. Mana boleh lihat nggak adik-adik kalau posisi berdoanya gimana sih? Gimana kalau kita berdoa? Kita kalau berdoa itu kita posisi yang bagus, yang sopan karena kita mau menghadap Tuhan Yesus.
Oke, semuanya boleh tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah ibadah sekolah minggu. Semuanya karena penyertaan-Mu, karena perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman hari ini Tuhan melekat dalam hati kami. Dan kami mau mempraktekkan apa yang telah kami terima hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pertemukan kami juga minggu depan. Juga untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini ada yang berhalangan sehingga tidak ikut Zoom, kami percaya minggu depan akan ikut bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan-Mu, juga untuk adik-adik, ke dalam tangan Tuhan Kau lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ye, terima kasih adik-adik. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu. Oh iya, jangan lupa ya yang mau daftar kesaksian. Nina kesaksian ya Nina. Dadah, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati.